Tapi Habib Rizik melihat masih ada bau amis darah pembantaian kilometer 50. Nah, siapakah beliau? Siapa dia? Dan ini orang-orang ini kelihatannya juga tidak diam, Bung Kameramen. Dia mulai melakukan pembangunan kekuatan yang sebenarnya kekuatan yang kontraproduktif, yang ini bukan tanda-tanda akhir zaman, di mana adanya orang-orang yang membangun kekuatan bukan untuk menegakkan agama, tapi untuk menghancurkan persatuan Islam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita berjumpa di ruang tayang dibacain berita. Yang jelas, mari kita membaca, mari kita melihat, mari kita mendengar, mari kita mencerna, mari kita memahami apa yang tersurat, apa yang tersirat, dan apa yang tersembunyi. Bung Kameramen, disilahkan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Alfian sudah mengajak saya untuk ikut hadir dalam aksi 212, walaupun ada yang menebak-nebak padahal bukan Bung Kameramen. Bu Alfian, alhamdulillah kita sudah selesai reuni 212. Yang memang menarik adalah satu sisi Habib Rizik sedang sakit ya Bang Alfian. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Amin. Kemudian Allahumma amin. Yang kedua adalah hari Senin. Hari kerja, hari pertama orang kerja. Dan banyak yang sedang UTS. Nah memang itu mungkin ya yang mempengaruhi kehadiran. Nah tapi yang saya ingin bahas di sesi awal ini adalah apa Bung Alfian? Semangat atau inspirasi yang bisa Bung Alfian tularkan dari Bung Alfian hadir reuni 212 tadi. Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah orang yang sangat memahami alur munculnya ada aksi 212 yang berketepatan dengan hari Jumat tanggal 2 bulan Desember 2016. Allahu Akbar. Semua orang tahu apa itu Parade Salib Desember 2014 di Surakarta atau di Solo yang disambut dengan Parade Tauhid di tingkat Solo, di tingkat Semarang, di tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan yang mengikuti dan melalui akan ingat kita melakukan yang namanya Parade Tauhid Indonesia PTI pada tanggal 16 Agustus 2015. Ini merupakan sebuah tabungan awal, kemudian ada triggernya yaitu statement dari seorang Ahok yang menyatakan jangan mau dibohongi oleh firman Allah, tepatnya surat Al-Maidah 51. Sehubungan dengan respon awal yang dimintakan oleh Bung Kameramen, saya ingin mengatakan sejak saya datang tadi di Gambir untuk masuk ke arena, saya berjumpa dengan teman-teman dari Jawa Barat, dan yang berbisik bilang dari Sumatera Barat, yang berbisik bilang dari Kalimantan Barat, yang berbisik bilang dari Sulawesi Selatan, yang berbisik mengatakan dari Garut, yang berbisik mengatakan dari Banyumas. Jadi hari ini aksi reuni yang ketujuh kalinya 212 secara representatif hadir dari dalam negeri seluruh Indonesia. Yang kedua dari luar negeri, salah satu teman yang menjadi perwakilan gerakan perlawanan di Palestina, yaitu beliau menerangkan bagaimana situasi Palestina yang dipandu oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Dari Indonesia kita mendengar Ustadz Muhyiddin Junaidi yang memberikan pandangan-pandangan yang sangat jelas bagaimana pentingnya kita menyatakan ikhtiar-ikhtiar maksimal untuk kemerdekaan Palestina, di mana dia juga mengusulkan pada pemerintah Indonesia agar diizinkan para milisi bersenjata Indonesia berangkat ke Palestina yang tentunya secara resmi atas nama negara Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Artinya terorisme Israel tidak akan bisa dibungkam dan diselesaikan kalau hanya dengan aksi, hanya dengan demonstrasi, maka dia butuh eksekusi. Dan semangat itu tentu perlu ada tahapan-tahapan sampai akhirnya kita bergabung dengan pasukan yang akan mengalahkan pasukan Israel. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian menangkap dari beberapa hal yang Bung Alfian sampaikan, artinya simpatik atau support Indonesia itu tak pernah padam ya Bung Alfian. Dengan 212 ini memang kita tersadarkan bahwa Palestina itu harus terus kita bela, harus terus kita bantu. Nah Bung Alfian, sebagai orang yang hadir di atas panggung,
walaupun saya nggak boleh naik ke atas panggung karena talinya warna hitam, yang boleh naik yang silver. Oke lah, kita mengalah, kita menyimak dari bawah. Bu Alfian, ada dua hal yang saya temukan, Bu Alfian, dari pesan Habib Rizik, Bu Alfian. Nah, yang pertama, Habib Rizik minta kepada Pak Prabowo dibukalah keran orang-orang yang ingin membantu Palestina, Bu Alfian. Bisa jadi kan, Bu Alfian, ada tentara-tentara yang asli tentara ya di Indonesia, yang TNI, mungkin mereka juga pengen datang ke sana, Bu Alfian. Nah, juga selain dibuka juga diajarkan juga yang sipil yang mau ikut agar mereka berlatih militer dan diberangkatkan ke sana. Nah, itu bagaimana respon Bu Alfian. Nah, yang kedua, Bu Alfian, Habib Rizik bersyukur di era Prabowo ini kabinetnya ya relatif terlihat masih normatif loh, Bu Alfian. Masih aman. Nah, tapi Habib Rizik melihat masih ada bau amis darah pembantaian kilometer 50. Nah, siapakah beliau? Saya mungkin bisa menerka, tapi mungkin untuk keamanan syuting kita kali ini, dua hal tersebut apa yang ingin Bung Alfian respon? Silakan Bung Alfian. Yang perlu dipahami buat pemirsa, bahwa Palestina ketika di bulan Juli tahun 1944, para petinggi-petinggi dan para ulama serta tokoh-tokoh representatif di Palestina dengan kondisi yang mereka mulai digerogoti oleh Zionis, ya, dengan sebuah perjanjian yang merugikan mereka, tapi mereka telah mengumumkan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Kenapa saya menyatakan begitu? Kalau sekarang kita akan melakukan dukungan penuh, bukan hanya aksi, bukan hanya donasi, bukan hanya demonstrasi, kita butuh eksekusi, dan itu diantaranya adalah mengirim orang dan mengirim persenjataan sebagai bentuk penegasan. Karena bagaimanapun orang semua tahu seperti apa Israel yang kecil itu di backup penuh oleh Amerika, di backup penuh oleh beberapa negara-negara yang sesungguhnya mereka adalah barisan negara-negara salib yang merupakan Zionis Kristen yang berkolaborasi sebagaimana Allah katakan, Allah firmankan, wallazina kafaru ba'duhum awliya'um. Nah, yang lainnya yang berhubungan dengan persoalan yang ada di Palestina itu, kita memang bisa memahami bahwa negeri kita adalah sebuah negara yang punya daya bela yang tidak bisa dianggap remeh. Saya ingin merespon poin kedua yang disampaikan oleh Bung Kameramen yang merupakan notulasi daripada orasi Habib Rizik yang tadi memang beliau dengan tulus mengatakan tidak terlalu cukup sehat. Maka keberadaan orang yang menjadi diduga kuat, ya, patut diduga sebagai otak dan pelaku daripada pembantaian KM 50 yang terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 2020, maka menurut hemat saya ini harus didalami dengan membaca buku putih yang pernah dikeluarkan oleh tim yang diinisiasi oleh Bang Marwan Batubara dan kawan-kawan yang melahirkan buku itu. Nah, artinya siapa dia, dan ini orang-orang ini kelihatannya juga tidak diam, Bung Kameramen. Dia mulai melakukan pembangunan kekuatan yang sebenarnya kekuatan yang kontraproduktif, yang ini bukan tanda-tanda akhir zaman, di mana adanya orang-orang yang membangun kekuatan bukan untuk menegakkan agama, tapi untuk menghancurkan persatuan Islam. Betul. Dan mereka mengatasnamakan pandangan-pandangan yang sangat sentimen, sangat antipati, sangat diskriminatif, dan sangat rasis. Dan saya pikir kepada seluruh kawan-kawan, para sahabat-sahabat seluruh Indonesia, mari kita pahami bahwa Indonesia merupakan negara yang berpotensi sebagai lokomotif perjuangan dan kemenangan termasuk pembebasan Palestina menjadi negara merdeka. Artinya, amin. Mari semua melihat persoalan ini dengan lengkap sehingga kita tidak biarkan para antek-antek Zionis yang berbaju agama yang sesungguhnya mereka maling teriak maling, termasuk gerakan PKI yang mulai menyusup dengan atas nama apa, dari penampakan wajahnya, penampakan yel-yelnya, cara mengangkat tangannya, mereka sudah mulai mencoba untuk musang berbulu ayam. Bung Kameramen, silahkan. Nah, Bu Alfian, terima kasih Bu Alfian, karena memang yang Bu Alfian sampaikan tadi, ya kita jadi mengerti Bu Alfian, kenapa akhirnya 212, reuni 212, itu akhirnya dinyinyirin ya Bu Alfian, dibenci, karena memang hak dan batil yang sering Bu Alfian sampaikan tidak akan bertemu ya Bu Alfian. Nah, ini salah satu yang nyinyir yang muncul Bu Alfian, dia menurut saya ini agak provokatif Bu Alfian.
dia tuliskan di channel YouTube-nya dengan memunculkan foto Dudung, reuni 212 makin ciut, Jenderal Dudung gabung PWILS. Nah ini saya nggak tahu ya PWLS itu apa, tapi dalam kurung Jenderal Dudung Abdurrahman didaulat menjadi penasihat atau Dewan Kesepuhan PWLSI. LS dong, LS doang. Nah di situ ada yang namanya IMAT. Nah ini nih gembong pembenci habaib atau ya mengarahnya kepada tokoh-tokoh Islam yang lain. Tapi mungkin ya untuk akhir Bung Alfian sesi kali ini pesan jihad Habib Rizik di 212 ini jelas Bung Alfian. Mungkin Pak Prabowo yang katanya kabar burungnya sebetulnya mau hadir, tapi mungkin ketelingsut atau mungkin ada agenda dulu apa gitulah ya, bisa mendengar pesan Habib Rizik bahwa para pembantai kilometer 50 memang harus segera disingkirkan karena itu akan hanya menjadi pembawa penyakit Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk kedepannya nih Bung Alfian, pertama, apa respon Bung Alfian terhadap mereka yang masih nyinyirin 212? Ini kan lucu Bung Alfian. Masa nyinyirin sesama saudara yang sedang menggalang persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Itu kan unik Bung Alfian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pesan Bung Alfian untuk 212 atau reuni 212 yang akan datang Bung Alfian? Karena menurut saya ini perlu di-maintain. Kenapa? Ketika orang kafir dan orang munafik masih merongrong, justru kita jangan pernah berhenti. Itu menurut pendapat saya. Untuk closingnya, silakan. Yang jelas adanya penyinyiran itu merupakan sebuah resistensi dari orang-orang yang memang punya misi yang jelek. Yep. Saya menghimbau buat seluruh masyarakat, saya adalah saksi sejarah, orang yang mengikuti denyut pergerakan Islam sejak saya mendatangi Pasar Koja ketika peristiwa Tanjung Priuk. Saya juga ada di Ciketing, saya di Cikesik tahun 2011. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang saya ditakdirkan Allah melihat langsung. Nah untuk urusan ini kelihatannya kepada seluruh para ulama, seluruh masyarakat melalui MUI, Muhammadiyah dan NU agar bisa proporsional melihat persoalan. Karena ofensivitas, TSM-nya gerakan-gerakan untuk delegitimasi orang yang dikenal sebagai para habaib itu sampai kepada batas yang mengerikan. Menurut saya betul-betul proses pembebekan yang kalau rujak bebek itu dibek-bek-beknya terlalu jauh. Jadi dari saya untuk yang terakhir atau poin pendapat saya berikutnya untuk reuni 212 tahun 2025 pertanggal 2 bulan Desember 2025 saya ingin mengatakan seluruh masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Irian, dari utara sampai selatan agar melakukan persiapan-persiapan yang cukup. Dan saya dengan jaringan Taruna Muslim yang sudah dibentuk sejak 25 tahun yang lalu, dan kemudian dengan gempa gerakan memilih pemimpin amanah, kita sudah mengagendakan di samping pendidikan politik secara sistematis, secara formalitas, secara resmi, maka untuk 2025, untuk Jawa Raya, kita sudah memastikan insya Allah setiap kota kabupaten akan kita berikan kuota yang harus dipenuhi sebagai syarat partisipasi kita untuk peran-peran politik, peran-peran keumatan, peran-peran kebangsaan, dan peran-peran perjuangan. Sekali lagi, 212 adalah satu medium tentang persatuan umat. Maka artinya pengurus Persada 212 harus lebih inklusif, harus lebih bisa mau mengakomodir potensi-potensi yang pernah ada dan masih ada. Bahwa 212 dan gerakan-gerakan yang menyertainya adalah bagian daripada persatuan umat Islam. 212, yes! Dan kita akan bergerak terus menjaga kedaulatan NKRI atas berkah, atas berkat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.